di dalam menanggapi persoalan nasab mereka ini yang sedang diteliti menggunakan uji pustaka dan banyak yang mendukungnya, mereka sebagian besar lebih banyak dengan merendahkan, melecehkan bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menyapa Anda. Dan edisi kali ini saya ingin menyampaikan keresahan saya, dalam kata lain mungkin curhat, atas tanggapan sejumlah habib terhadap penelitian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan yang lainnya, juga terhadap orang-orang yang merespon positif atau yang sefrekuensi dengan beliau. Sebuah penelitian, harapan saya dari awal akan dijawab dengan penelitian, tetapi yang terjadi tidak sedikit dari kalangan habaib bahkan pendukungnya yang merendahkan. Jadi kalau selama ini kita banyak menyimak ceramah-ceramah mereka yang menganggap kita-kita ini bukan hanya sebagai disebut ahwal ya, bukan hanya disebut ahwal dan mereka sayyid, bukan hanya itu, melainkan pandangan-pandangan miring. Mereka lebih mulia karena di diri mereka ada kemuliaan secara zati, berdarah ke Rasulullah dan sebagainya. Di luar hal tersebut, di dalam menanggapi persoalan nasab mereka ini yang sedang diteliti menggunakan metode konfirmasi atau metode pendekatan kitab, atau dalam kata lain itu uji pustaka, dan banyak yang mendukungnya, mereka sebagian besar barangkali ya memberikan jawaban bukan dengan menyodorkan naskah pembanding, tapi lebih banyak dengan merendahkan, melecehkan bahkan. Termasuk juga orang-orang yang tampaknya mendukung mereka, atau mungkin dalam bahasa lain muhibbin ya. Hal yang di luar dugaan saya, seperti yang saya bahas 2 episode yang lalu, adalah pernyataan dari Kiai Haji Said Aqil Husain Al-Munawwar atau Habib Said Aqil Husain Al-Munawwar ya, yang bukan hanya karena dia menyebut nama mapas, kata orang Madura atau ngoko kata orang Jawa, terhadap Kiai Imad, itu hal lain lah. Kiai Imad masih muda. Gus Fahrur atau Kiai Fahrur Rozi, ketua PBNU, dia tidak memanggil Kiai tapi memanggil Pak Imad, walaupun kedengaran di kuping tidak nyaman, tetapi masih ada paknya lah. Anggaplah karena lebih tua, Habib Said Aqil Al-Munawwar ini memanggil Kiai Haji Imaduddin Usman hanya namanya. Anggaplah begitu. Tetapi di dalam merespon penelitian Kiai Imad, bukan memberikan sanggahan tapi langsung merendahkan. Sekilas kita simak. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemarin diributkan oleh Iman namanya ya, dari Banten. Iman itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Ya, karena banyak orang. Sampai batas sini setidaknya ada 2 hal ya yang ditelaah dan dikritisi oleh Kiai Imad. Itu bukan Adnaniyunnya itu, Pak Habib, tapi lebih kepada tokoh yang disebut sebagai Ubaidillah yang berasal dari Ubaid itu. Kedua, pernyataan bahwa Imad itu tiangnya sudah rubuh karena tidak dilandasi oleh ilmu dan seterusnya. Hal ini sudah dijawab oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ya, dalam situs RMI Banten sudah dibuat
tanggapan oleh beliau dalam bentuk artikel, silahkan nanti Anda bisa menggooglingnya. Di sini saya lebih mempertegas betapa seorang Habib Said Aqil Al-Munawwar yang saya kenal sangat santun, dan beliau juga bergelar profesor, memberikan tanggapan atas penelitian seorang kiai hanya dengan kata yang seperti itu. Degek, langsung merendahkan. Dan sebelum-sebelumnya, mungkin Anda masih ingat, dulu ada yang berteriak jangkrik. Sebuah penelitian hanya dianggap suara jangkrik. Kemudian juga ada seorang Habib yang marah-marah di panggung. Habib ini wali, sekarang sudah berani sama Habibnya. Jawab, Mas. Berikan tanggapan. Bukan hanya mempengaruhi orang atau dalam tanda petik memprovokasi orang untuk membenci yang melakukan penelitian. Tidak baik itu, bos. Kemudian ada juga yang mengatakan belajarnya di kandang kebo. Pantaskah kalimat-kalimat seperti ini disampaikan oleh seseorang yang ditokohkan, yang mengklaim diri sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang tidak sedap itu, orang yang berpikir logis akan semakin curiga. Ini di luar haplu grup dan segala macamnya ya. Biasanya orang-orang kita ini kan masih menggunakan pepatah kalau berkaitan dengan akhlak ya. Walaupun tidak semuanya sama, tapi umum masih dipakai pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini bukannya tidak jauh lagi, sudah terlempar wow kemana-mana. Karena apa? Jelaskan betapa Nabi itu khuluqun azim. Beliau itu adalah seorang yang berakhlak agung. Sabda beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Setidaknya anak turunannya walaupun tidak persis akan mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah. Dari sini sekali lagi, orang-orang yang berpikir logis di luar konteks penelitian, di luar konteks DNA terkait dengan haplu grup atau moyang bersama, yang ternyata menurut hasil penelitian yang disampaikan oleh seorang peneliti dari BRIN, mereka ini haplu grupnya bukan haplu grup Arab. Di luar konteks itu semua orang akan berpikir, masa iya sih turunan Nabi begitu? Artinya Anda ini, mohon maaf, telah menunjukkan bahwa Anda tidak seperti yang Anda klaim. Ini bagi para habibnya, bagi para pendukungnya tak kalah cara merendahkannya. Kalau saya lihat di kolom-kolom komentar dari awal-awal, wow, luar biasa kan, saya dihantam kanan kiri dengan berbagai makian. Ya sampai kemarin masih ada ketika saya menanggapi Habib Lutfi, masih ada mengatakan benci Habib. Lah apa urusannya saya membenci? Saya tidak diajarkan untuk membenci. Kalau menyampaikan sesuatu sesuai dengan data, itu tugas saya. Benar atau tidak, yuk kita bedah bersama. Itu yang baik menurut hemat saya. Seperti juga disampaikan, ini mohon maaf lagi Gus Fahrur umpamanya ya, kita dianggap anjing. Secara tidak langsung kan mengatakan bahwa orang-orang yang sefrekuensi dengan Kiai Imad atau kasarnya itu dikatakan pendukungnya Kiai Imad ya, walaupun ini bukan sepak bola yang harus ada pendukung, menurut saya lebih tepat itu satu frekuensi. Itu dikatakan walaupun tidak langsung, ya sama saja kan disamakan dengan anjing. Ini kalimat seperti apa? Kok bisa gitu orang-orang yang menjadi bagian dari mereka ini, cara penyampaiannya itu kok nggak jauh-jauh beda. Ada dulu juga bahkan seorang Bung Karno pun dikatakan nggak keren-keren amat demi membela dalam tanda petik seorang Utsman bin Yahya yang dia katakan sebagai PNS biasa dari Belanda, padahal jelas-jelas dia menjadi kaki tangan dari Snoek Horgroenje, dan itu buktinya sudah sangat banyak, baik itu dari tulisan Snoek Horgroenje sendiri atau dari kitab beliau Manhajul Istiqamah fi Dini Bisalam. Mungkin juga ada yang lain. Demi membela sahabatnya Snoek Horgroenje ini, sang Habib dikatakan hanya PNS biasa, yang kemudian Bung Karno hanya dikatakan sebagai orang yang gak keren-keren amat, yang dikelilingi oleh orang-orang bodoh dan sebagainya.
frekuensinya sama, cara penyampaiannya serupa, walaupun tidak semua, tapi yang beredar di media sosial nampaknya seperti itu. Ada apa di balik ini? Apakah memang frekuensi itu mempengaruhi kejiwaan seseorang? Dan apabila teori frekuensi dalam tanda petik ini menunjukkan kebenaran, berarti mereka tidak sefrekuensi dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini mohon maaf, saya bukan berlebihan di dalam menilai, tetapi setelah saya pikir-pikir kok ngono gitu. Ya disebut anjing lah, kemudian jangkrik, belajar di kandang kebo, tiangnya rubuh karena tidak didasarkan penelitian, padahal jelas-jelas buku Kiai Imad ini dasar-dasarnya dijelaskan. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, ini hanya menyampaikan unek-unek saya. Mudah-mudahan menjadi permenungan terutama bagi saya, dan mudah-mudahan juga bagi Anda di dalam menyikapi persoalan ini. Dan tetap kita berusaha untuk moderat, apalagi kita ya di kalangan Nahdlatul Ulama yang memiliki prinsip dasar diantaranya adalah tawassutiyah atau moderat. Kita berusaha di sana. Di dalam mengkritisi ya kita kritik sesuai dengan yang perlu dikritik, tidak perlu juga berlebihan. Dan mudah-mudahan dengan semua ini akan menambah wawasan bagi kita semua, dan kita secara tidak langsung telah diberitahu oleh alam semesta siapa mereka dan bagaimana mereka dari sikap-sikap yang disampaikannya. Sekali lagi mohon maaf kepada semuanya, tiada maksud untuk merendahkan apalagi mendikte. Ini sekedar unek-unek saya sebagai anak bangsa yang selama ini saya masih menjadi bagian dari orang yang berusaha untuk mencari hal-hal yang sekiranya bernilai kebaikan dan bermanfaat. Ini baru di soal nasab, belum lagi dalam pemalsuan sejarah dan perubahan identitas makam-makam yang dilakukan oleh oknum-oknum mereka. Sampai jumpa, dan mohon sarannya yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.